Iki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia as-sahul kutub ba'dal Quran Bukhari napa. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim yaitu zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarqa senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in sarqa senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in sarqa ya wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, "Wes Abu Dzar kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril." Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misa nu setengah sunah. Kok Nabi wis sering misa nggih biasa. Lho nggih teng hadis biasa wae lak wae sak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok mbek anakku wis. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ne Yogya dadi sopan kabeh. Adane artine orang biasa Nabi. Nabi biasa misah biasa. Lah Nabi Ibrahim biasa misah. Uffil lakum wa lima ta'buduna. Uffil artine lho. Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lega aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampean pegang, formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Nggih ngundang napa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biya qalbu dakhalal wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik, gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, medhit lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa kan Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngono? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takon Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono jajarno. Jadi ki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dibatal. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku nanti tangkil Hansar. Gak ngono Gus. Umar ku jare sahabat kok wani Nabi ne, cangkemmu. Umar ku ya sahabat tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir ngono. Ya Umar ku sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertua ndek mantu biasa. Gus aku mau gawe guyon. Aku yo gawe guyon. Jare sahabat kok wani Kanjeng
Ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut hafal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Niku Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dadi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Nggih niku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam, gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yattaqiru. Aja umum nongko wong terus rapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mata kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Lha ben sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanul. Jika mulai angkatan sahabat tabiin ini kira cerita hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal bidah. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Wong dene dhewe ya ngutip. Sing rungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah cocok kakek paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomati Umar, faqal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis qala la ilaha illallah. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini juga modal bidah. Mulane kadang bener riwayat zaman akhiru kasirun kutobahu qalilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ping iku le mutolaah aku kapan? Gua boten ate pengajian teko. Mbok tangga kula ngundang pengajian itu boten ate. Omong terkenal. Boten ate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan. Ampun tenan. Nggih itu jualan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kuwi ujung gambar ulama kon pidato. Tapi ini kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar amun. Iku pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mangko la ilaha dakhalal.
Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan fakholihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jago mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem sampean pun entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mbok sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud sing hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu meneng Irak. Yang jelas yang mulang gak satem orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku rewa ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu ketawarai ya bener. Lah kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika ini sekarang hikam, wong ora tau muka safar ora usah jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ora butuh gunung kidul barang, kan ora butuh rabi. Paham kan? Ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu
kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik ndak ono kerja dasinan, ono nggo proposal lan ruwet to roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ya ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa.